Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, saudara boleh duduk. Senang sekali berada di rumah Tuhan. Saya percaya hari-hari kita akan diwarnai dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan tahukah saudara bahwa hari-hari ini pencurahan kuasa Tuhan terjadi dengan luar biasa. Di mana banyak orang-orang yang tadinya belum percaya Tuhan menjadi percaya. Karena Alkitab berkata Injil Kerajaan ini harus dimasyurkan, harus diberitakan sebelum tiba kesudahan. Bapak Ibu, hari ini saya ingin sharing sedikit sebelum saya masuk pada inti pembicaraan. Saudara jangan cari nasihat atau petunjuk kepada orang dunia, carilah kepada sesama anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan seburuk apapun, serendah apapun, hikmatnya jauh lebih hebat daripada dunia, saudara-saudara ya. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kenapa kamu pergi mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak percaya? Bukankah kita ini akan menghakimi malaikat? Jadi saudara-saudara, kita ini posisinya lebih tinggi daripada malaikat, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena Alkitab tulis mereka adalah roh-roh yang disiapkan untuk melayani orang-orang yang telah selamat. Bahkan saudara, saya mau tanya buat saudara, bisa saudara jawab kalau orang yang dijaga dan orang yang menjaga lebih tinggi yang mana? Kurang, sudah betul tapi kurang yakin saudara ya. Orang yang dijaga dan orang yang menjaga lebih tinggi yang mana? Nah, Alkitab tulis Tuhan mengirim malaikat-malaikat untuk menjaga kita. Malaikat yang menjaga kita yang lebih tinggi mana kita atau malaikat? Lebih tinggi kita, saudara-saudara ya. Karena kita yang dijaga, malaikat yang menjaga dan mereka melayani kita. Saudara-saudara tahu bagaimana mengaktifkan pelayanan malaikat? Mazmur 103, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang mendengarkan suara firman Tuhan. Semakin saudara mengucapkan firman Tuhan, semakin saudara mendeklarasikan firman Tuhan, rumah saudara, bisnis saudara, kantor saudara dipenuhi dengan malaikat-malaikat. Karena malaikat-malaikat itu hanya mendengarkan firman Tuhan dan mereka akan menyerbu saudara. Ya, ketika Tuhan berkata ada tertulis, firman Tuhan berkata, lalu malaikat-malaikat datang melayani dia. Karena malaikat itu hanya bisa dikomando dengan firman Tuhan. Kalau saudara mengeluh, malaikat tutup sayap. Kalau saudara bersungut, malaikat tutup sayap. Tapi kalau saudara ucapkan firman Tuhan, mereka bilang begini, saya ada dengar firman Tuhan di Doklapan, saya ada dengar firman Tuhan di Entrop, saya ada dengar firman Tuhan di Sentani, saya ada dengar firman Tuhan di kota Jayapura, dan mereka akan menyerbu tempat di mana firman Tuhan itu dideklarasikan atau diucapkan. Jadi malaikat-malaikat ini hanya bisa dikomando dengan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara ucapkanlah firman Tuhan, banyaklah mengucapkan firman Tuhan. Dan jangan mencari keadilan kepada orang-orang, walaupun dia filsuf, walaupun dia orang pintar ya. Kita tahu di zaman Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, banyak filsuf-filsuf yang hebat. Lalu orang-orang berkata, kenapa kita tidak minta nasihat sama filsuf ini? Dia ahli psikologi, dia ahli ini. Saudara-saudara, ada saatnya semua keahlian kita tidak bisa menolong pergumulan yang kita hadapi. Tapi orang-orang yang dalam Tuhan diberikan jalan keluar, karena hikmat yang datang dari atas pertama-tama murni, dan saya percaya yang datang dari Tuhan itu luar biasa. Ini sedikit pembukaan, jadi kalau saudara-saudara jaga persekutuan saudara, apa yang membuat Kaleb panjang umur, karena persekutuannya bersama-sama dengan orang yang tahu firman ya. Engkau tahu firman yang telah diucapkan Musa kepadaku. Jadi orang yang tahu firman itu kalau jadi persekutuan kita sehat, panjang umur, sehingga kita tidak lupa siapa diri kita, karena mereka juga akan membantu untuk mengingatkan siapa kita di dalam Kristus ya. Sama seperti Paulus, Yakobus berkata, begitu bercermin dia lupa karena salah bergaul. Saudara-saudara ya, habis saudara percaya firman Tuhan, saudara ibadah dan cermin datang buat saudara, lihatlah engkau lebih daripada pemenang. Tuhan telah membayar semua masalahmu, Tuhan telah membayar semua hutangmu, sakit penyakitmu telah disembuhkan. Lalu saudara duduk dengan orang minum kopi yang tidak seiman dan dia berkata, aduh bisnis lagi susah, orang-orang sakit banyak sekarang ini, cancer merajalela di mana-mana, dokter-dokter sekarang lagi bingung, penyakit tiap hari baru. Jangan-jangan saya ada di dalamnya. Padahal tadi dia baru lihat cermin bahwa dia adalah orang-orang yang menang. Dia lupa siapa dirinya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan itu sangat membantu kita untuk hidup berkemenangan. Panjang umur, lanjut usia, diberkati oleh Tuhan. Lalu saudara-saudara, apa yang membuat Kaleb juga panjang umur, dia berkata jujur. Berkata jujur itu maksudnya begini, apa yang Tuhan ucapkan buat saya, itulah yang saya perkatakan. Ya toh, aduh memang memang manusia masih ada kelemahan. Saudara tidak berkata jujur. Ya? Karena Tuhan berkata engkau lebih daripada pemenang. Berkatalah jujur.
jujur. Apa yang diucapkan Tuhan, itu yang kita ucapkan, berkata jujur. Sebab dia memiliki jiwa yang lain, they have different soul, bukan different spirit ya. Waktu kita berpercaya, spirit kita sama, dan soul kita, jiwa kita, pikiran perasaan kita diperbaharui dari hari ke hari ya. Diperbaharui dari hari ke hari ya. Pikiran, perasaan kita diperbaharui sampai kita punya pikiran Kristus seperti yang Paulus tulis kepada jemaat Filipi dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan saya berdoa 6 bulan ke depan ini pikiran Kristus ada pada saudara, perasaan Kristus ada pada saudara, dan kehendak Kristus sangat full dalam hidup saudara. Amin. Kadang-kadang saudara sudah jatuh tempo, Tuhan belum jawab, saudara-saudara ya. Ada orang, saya dengar kesaksian kemarin ketemu seorang, dia harus menentukan masuk di uni A atau uni B, jam 4 sudah harus ditentukan, sementara pengumuman dari uni yang dia harapkan belum keluar. Dia bilang, mama sabar saja, jangan, iya ini sudah mau jatuh tempo. Tenang mama, saya percaya Tuhan jawab. Ini yang jatuh tempo jam 4 ini saya punya pilihan kedua. Saya pilihan pertama ini pasti terjadi. Iya tapi belum ada kabar. Tenang saja mama. 5 menit sebelum jam 4 datang saudara-saudara ya. Dan dia bilang, itu kan mama, benar kan? Iya ya. Kadang-kadang saudara-saudara anak-anak yang terus diperkatakan firman Tuhan, imannya juga bisa menolong orang tua untuk percaya saudara-saudara. Saya tidak yakin ini anak kok jadi begini. Banyak orang tua yang diselamatkan juga karena iman daripada anak-anak itu saudara-saudara ya. Itu sebabnya mari kita banyak meminta nasihat, banyak mencari Tuhan untuk mendapat nasihat yang luar biasa. Nah, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah dalam Efesus pasal 6. Semua bilang ambil. Kalau ambil tuh bukan pengadaan, tunggu dana, mesti cair dulu baru bisa. Kita ambil tuh barang siap. Bisa bilang amin? Mama saya sudah lapar nih, pergi ke meja makan, ambil tuh makanan yang sudah disiapkan. Itu ambil, tidak perlu sebentar ya, mama adakan dulu ya, kau mau makan apa? Itu masih dia, itu belum bisa ambil karena barang belum ada. Tapi kalau Alkitab bilang ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, berarti barang itu sudah tersedia, tinggal diambil. Lalu saudara-saudara, saya senang sekali saya hitung ada 6 yang ditulis di sana. Pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, kasut kerelaan. Yang ketiga, baju sirah, yang keempat perisai iman, yang kelima ketopong keselamatan, dan yang keenam pedang roh. Saudara, Tuhan tidak berhenti di angka 6. Lalu ayat selanjutnya, dan berdoalah senantiasa di dalam roh, saudara-saudara ya. Jadi saudara bisa lihat kalau kekuatan kita adalah kebenaran, saudara apapun terjadi, saudara tetap akan berdiri teguh. Bapak Ibu, saya ingat Daud ketika disuruh oleh ayahnya untuk pergi mengantar makanan buat abang-abangnya yang ada di medan perang. Ini satu momen yang sangat dirindukan oleh Daud. Ini satu kesempatan yang sangat didambakan oleh Daud. Dan akhirnya kesempatan itu tiba, di mana di benaknya dia akan menyaksikan bagaimana tentara-tentara musuh akan lari terbirit-birit. Karena umat Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi akan menghancurkan semua musuh yang menyerang mereka. Dia sudah dengar cerita bagaimana laut terbelah. Oleh karena orang-orang percaya ini yang berjalan, Musa mengangkat tongkat dan laut terbelah. Dia sudah mendengar bagaimana sungai Yordan terbelah. Ketika imam-imam menginjak kakinya ke sungai, sungai itu terbelah. Dia sudah melihat bagaimana Yeriho yang hebat dengan bentengnya itu bisa runtuh hanya dengan puji-pujian. Dan dia akan pergi menyaksikan bagaimana musuh-musuh ini akan lari terbirit-birit. Seberapa hebat pun mereka tidak sanggup mengalahkan umat-umat Tuhan. Ternyata yang dia hadapi di sana terbalik daripada yang dia pikirkan. Berapa banyak saudara di 6 bulan pertama ini menghadapi kenyataan tidak sama dengan seperti yang saudara harapkan. Saya harap dia ini, tolong saya, ternyata malah dia yang bikin susah saya. Saya harap ini barang ini sudah mau selesai, malah dia yang. Nah, berapa banyak saudara yang menghadapi seperti Daud alami, bahwa apa yang dia impikan, apa yang dia dambakan tidak terjadi pada kenyataannya di luar dari apa yang dia dambakan. Bapak Ibu, kita belum finish, kita belum berakhir. Kita baru memulai sesuatu yang baru. Kalau hal itu terjadi, bilang begini, saya baru mulai perjalanan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Daud, kalau tadi yang dia bayangkan, yang dia imajinasi itu terjadi, maka dia akan jadi penonton melihat tentara Israel berperang. Tapi ketika yang dia lihat tidak seperti yang dia bayangkan, dia jadi pemain di dalam pertempuran itu. Saya berdoa, Tuhan akan membuka pengertian saudara, supaya Tuhan akan mendorong saudara masuk, bukan cuma jadi penonton, tapi jadi pemain yang menentukan kemenangan yang luar biasa. Saudara, saya berdoa saudara pilih jadi pemain. Kenapa?
Ada dua macam orang di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Satu penonton, satu pemain. Saya tanya, yang lebih ribut penonton atau pemain? Jujur sekali jawaban saudara-saudara ya. Ya, kemarin tadi pagi Belanda dengan apa main itu Turki ya, pasti saudara ribut penonton itu. Ya ribut itu kenapa dia tidak tendang begini, harusnya dia bisa 3-0, bisa 4-0. Coba taruh bola di kakinya saudara-saudara ya, dia nggak bisa tendang. Tapi kalau komen, jago. Amin. Jadi ciri khas nomor 1 dari penonton itu, jago komen. Kalau komen, saya berdoa, saudara bukan jago komen, tapi jago tendang bola. Karena pemain itu jarang komen, banyak kerja. Tanya kiri kanan, kau pemain kah penonton? Dan kalau kau masih penonton, Tuhan akan dorong kau karena sayangnya. Dia akan dorong kau untuk masuk sebagai pemain yang luar biasa. Sudah bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 bagaimana 50 nabi ini, dong komen, ancur-ancur. Elisa, kau bos sudah mau diangkat, kenapa kau masih ikut-ikut, tahu malu? Kan Tuhan tidak berfirman buat kau, Tuhan cuma berfirman buat Elia. Kenapa kau masih ikut terus? Aku tahu, diamlah. Jadi jangan terlalu banyak menaruh perhatian dan merenungkan satu informasi yang tidak datang dari surga. Itu pemain. Saya tersangkai. Masa dia bicara saya begitu? Padahal di gereja dia kalau tepuk tangan itu kursi tampias. Kalau di gereja dia malaikat, tapi di rumah dia meleset, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, berhenti mengambil hal-hal yang dikatakan oleh orang, apalagi tidak punya bobot firman Tuhan untuk direnungkan. Bayangkan Bapak Ibu, waktu Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegur dia. Dan orang-orang yang menegur dia ini notabene-nya adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menegur dia, memang saya mengerti alasan kenapa mereka menegur. Karena seorang pengemis kalau berteriak itu identik dengan minta bantuan. Benar kan? Jadi saudara-saudara pasti teriakan Bartimeus ini disalahpahami oleh murid-murid. Mereka pasti berkata stop, diam. Mungkin Yudas paling banyak bicara. Kalau urusan uang saya orangnya. Jangan kau panggil-panggil Yesus. Ini uang ada di sana, stop kau diam. Bapak Ibu, image yang terbangun buat seorang pengemis adalah teriakannya identik dengan meminta bantuan. Padahal hari itu dia bukan meminta uang, tapi dia meminta kesembuhan dari Tuhan. Dengarkan, pemain disalah mengerti, maju terus. Penonton disalah mengerti, ancur. Baku lipa di situ saudara. Kau pikir saya mau minta uang kan? Dasar kau ini, itu penonton saudara ya. Pemain maju terus, apapun yang mereka bicara ya. Saya pelayanan di Halmahera Barat. Mereka mengubah lagu dunia jadi lagu surga. Saya kaget begitu dinyanyikan. Mereka bilang begini, ini yang disebut dengan dunia ganti surga. Sudah tahu lagunya apa? F coba. Biar orang mau bilang apa, bagiku kaulah segalanya. I love you Jesus. Itu depo kunci di situ saudara ya. Waduh, saya tunggu-tunggu nih depo apa ini saudara ya. Ternyata I love you Jesus. Boleh juga saya bilang nih. Kamu ini cuma roba-roba dari dunia punya jadi surga. Coba kamu bikin yang surga punya asli sekali-sekali ya saudara ya. Adopsi itu lagu itu. Saya nggak tahu itu siapa yang populerkan. Tapi di awalnya itu saya sedikit kaget. Biar orang mau bilang apa, bagiku kaulah segalanya. Memang kadang-kadang lagu rohani ini bisa dipakai sebagai senjata. Nah, Alkitab bilang ambillah selengkap. Begini saudara, biasanya orang kalau lagi baru pacaran, lagi tunangan, itu lagu rohani itu yang dinyanyikan. Tetap di F tadi. Yang tahu sama-sama. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love
aja tuh. Lebih dalam lagi ku. Nah itu bahasa Inggrisnya, biar lebih romantis katanya. Sehari sebelum menikah, sudah sehari sebelum menikah ini. Sungguh aku jatuh cinta hanya kepadamu. Waktu tunangan, dia perkataan, pacar perkataan. Itu dia pulang renungkan sepanjang malam, aduh. Tapi waktu nikah, istri ngomong dia tidur, saudara-saudara ya. Bilang kiri kanan sakenal orang itu. Wah, menikah bulan madu. Indah sebagai wals pada permulaan tas dedem tas. Nah itu bulan madu indah seperti di Eden. Sudah tahu di Eden ya? Dong bilang begini, Bapak, kenapa Adam tidur saja terus dia dapat pasangan? Terus sekarang Adam dulu tak ada saingan, saudara-saudara ya. Sekarang kau nih saingan banyak jadi. Kalau kau tidur kau kalah. Yang tidur saja. Amin. Terus Adam dulu indah seperti dia. Dan kenapa? Dia tak ada masalah dengan mama mantu. Karena dia tak ada mama mantu, papa mantu. Aman. Saudara-saudara ya. Betul juga ya. Saudara-saudara ya. Nah ini, begitu 3 bulan, 6 bulan. Bulan madu selesai. Madunya hilang, bulannya tetap ada. Lagunya berbeda, saudara-saudara. Banyak perkara yang tak ada. Saya percaya apapun terjadi kita terhubung dengan Tuhan, kata firman Tuhan tadi ya. Kenapa? Menikah itu bukan mencari kebahagiaan, tapi membagi kebahagiaan. Berapa banyak orang mengalami kenyataan berbeda dengan bayangan. Sesuatu menikah dong bahagia. Begitu masuk pernikahan, neraka ternyata saudara-saudara ya. Jadi menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Camkan ini baik-baik. Yang belum pikir, yang sudah taruh ini baik-baik ya. Menikah itu membagi kebahagiaan. Jadi sebelum menikah level kebahagiaan saudara 10. Waktu menikah tinggal 5 karena dibagi. Sebelum menikah 0 langsung minus. Ancur-ancur saudara-saudara ya. Ya, makanya ini survei ini di luar lembaga Kristen ya. Mereka berkata bahwa orang-orang yang pada masa bujangnya itu tingkat kebahagiaannya tinggi, biasanya keluarga mereka jauh lebih tahan. Kenapa? Waktu diambil setengah masih ada. Kenapa? Ada banyak orang sepertinya masih satu rumah, tapi udah tidak punya komunikasi. Saya baru mendengar kesaksian, di rumah gak pernah komunikasi. Kalau mau berkomunikasi, mama pakai anak laki-laki, papa pakai anak perempuan. Papa bilang apa? Mama bilang apa? Ini masih satu rumah. Terus saya tanya kenapa bisa begitu? Saya cuma mau jaga anak-anak perasaan saja. Bapak Ibu sekali lagi saya mau kasih ingat. Ini tidak membuat saudara jadi takut menikah, tidak. Tapi saudara mengerti bahwa kebahagiaan yang saudara terima dari Tuhan itu bukan nanti ditarik dari pasanganmu, tapi dibagi dengan orang lain. Ini sedikit saja, nggak tahu kenapa belok di sini, karena Tuhan mengasihi saudara supaya ada kehidupan. Karena siapa yang mendapatkan firman Tuhan, there is life for them, untuk mereka, for them to find them. Ya, itu adalah kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. For there is life to those who find them. Ya, jadi orang yang mendapatkan firman Tuhan ada kehidupan, pernikahannya hidup, bisnisnya hidup, hubungannya hidup kembali, saudara-saudara. Nah, kita disuruh untuk mengambil apa yang sudah Tuhan siapkan. Dan yang pertama mari kita pakai kekuatan kita dengan kebenaran. Saudara tahu menurut hikmat dunia kadang-kadang bahwa
orang yang ada di posisi yang tinggi itu bahagia. Kalau dalam sisi strategi perang, siapa yang ada di gunung, itu dia punya posisi menang besar sekali. Ya kan? Saudara tahu ketika Syria atau Suria masih kuasai dataran tinggi Golan, itu Israel nggak pernah berkembang. Kenapa? Dia nggak usah pakai teleskop, nggak usah pakai keker, tutup mata saja, lepas granat, lepas bom, itu di bawah Israel, dia di atas ya. Sampai nanti pada perang 6 hari, 6 Day War, mereka merebut dataran tinggi Golan itu, dan setiap kali kalau saudara mau pergi ke Israel terus jalan ke Gunung Hermon, saudara akan melewati dataran tinggi Golan ini. Dan di sana itu dipasang pagar, Israel sengaja tidak mau bersihkan mining atau ranjau, banyak sapi terbang di sana saudara-saudara ya. Jadi ada sapi yang sengaja dilepas merumput situ, tiba-tiba injak ranjau, langsung terbang jadi kornet saudara-saudara ya. Beng! Jadi mereka bilang banyak sapi terbang. Itu dataran tinggi Golan, tempat yang paling strategis. Tapi saudara-saudara, belum tentu, menurut hikmat dunia, pasti dia menang. Belum tentu, saudara-saudara ya. Orang perang satu pakai senjata, satu pakai drum band, ternyata yang menang yang pakai drum band. Karena menurut hikmat Tuhan, kadang-kadang yang kelihatan lemah, justru dia yang menang. Menurut hikmat Tuhan, si Gideon yang dari 32.000 sampai 300, dan Tuhan berkata terlalu banyak. Jangan sampai orang Israel berkata karena kami, maka kami bisa memenangkan orang Midian. Suruh mereka tanya, yang khawatir, yang takut, siapa yang tidak mau berperang pulang. Waktu pengumuman disampaikan, 22.000 orang pulang. Bayangkan saudara, 22.000 pulang. Tuhan bilang masih terlalu banyak, tinggal 10.000, masih terlalu banyak. Terus suruh mereka turun minum di sungai. Siapa yang minum dengan tangan dan siapa yang mencelupkan mulutnya ke sungai, pisahkan. Saudara-saudara, yang minum dengan tangan, mereka dipisahkan. Itulah yang akan maju berperang bersama Gideon. Cuman 300 orang. Menurut hikmat dunia, hitung-hitung pasukan, tidak mungkin menang. Tapi hikmat surga yang kecil ini bisa jadi luar biasa kalau itu di tangan Tuhan. Jadi pakai kebenaran saudara-saudara ya. Jangan pakai kopu hitung-hitungan. Menurut hitung-hitungan 2 ekor ikan dan 5 roti. Mungkin hanya 1 anak kecil punya makanan. Tapi menurut hikmat surgawi ini makanan untuk 5.000 orang yang kelaparan. Dan ada sisa 12 bakul. Mereka makan sampai kenyang. Bukan makan setengah kenyang. Tapi sampai kenyang dan ada sisa. Pakai kebenaran. Menurut hikmat manusia, gaji yang saya punya tidak cukup untuk 1 bulan ini. Tapi menurut hikmat Tuhan, engkau berkelimpahan dalam segala hal. Amin. Saya mau berkata buat saudara perkataan profetik, penyediaan dari Tuhan melebihi kebutuhan saudara. Penyediaan dari Tuhan melebihi tuntutan saudara. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, janda yang terlilit hutang dan sekarang anak-anaknya mau diambil oleh penagih-penagih hutang menghadap kepada Elisa. Apa yang ada di rumah? Motor Mio sudah saya jual duluan. Sofa kami duduk di batu karena sudah saya jual, bayar utang pun belum cukup. Spring bed kami sekarang tidak punya spring bed lagi. Rumah kami kosong. Jadi yang ada di rumah apa? Hanya buli-buli berisi minyak. Saudara pergi ke bank, minta kredit. Lalu petugas bank bertanya, anggunannya apa? Kuali isi minyak. Dia bilang orang gila, pulang saudara-saudara ya. Tapi ternyata kuali isi minyak masih bisa dianggunkan di kerajaan sorga. Karena hikmat sorga berbeda dengan hikmat dunia. Itu sebetulnya kalau dalam bahasa Ibrani, itu bukan kuali seperti botol kecil yang dipakai untuk mengisi minyak ketika orang mau menggoreng gitu ya saudara. Jadi pulang, pinjam jerigen, jangan terlalu sedikit. Lalu dia meminjam jerigen dari tetangga sangat banyak. Mungkin tetangganya bingung, ini orang stres barangkali. Ini orang kasihan mungkin sudah perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Saudara-saudara jangan pikir orang-orang di rumah sakit jiwa itu bodoh semua. Ya, saudara, saya ingat dengar cerita ada sopir yang bawa orang sakit jiwa dengan sebuah mobil elf itu. Mobil elf itu kayak mobil travel itu ya. Lalu tiba-tiba di tepi sebuah sungai, ban sebelah kirinya bocor. Mereka menyusur sungai, tiba-tiba ban sebelah kiri, lalu dia turun dan dia ganti ban. Sudah tahu dia taruh baut-bautnya itu yang ada 6 di pinggir di bibir sungai itu saudara. Lalu nggak sengaja tiba-tiba kesentuh, semua bautnya jatuh.
Lalu dibilang, aduh bagaimana kita bisa jalan ini, baut sudah jatuh semua. Orang-orang sakit jiwa dari dalam tuh bilang begini, sopir, kok copot satu baut dari tiap roda toh, jadi 5555, nanti kalau dapat toko baru kau beli. Bisa juga ternyata, tong ini cuma gila tapi terbodoh kayak kau. Jadi bayangkan orang gila juga masih bisa punya ide, saudara ya. Kadang-kadang dalam Tuhan tuh kita kelihatan gila, saudara ya. 300 lawan musuh yang gak mungkin. Pinjam jerigen untuk apa? Gila dia. Begitu Abraham dan Sarah ganti nama, gila mereka. Saking rindu anak, sampai nama Suganti seperti punya anak. Bapak segala bangsa, ibu, sudah ini terlalu rindu anak nih, kesian. Dong Suganti nama. Kenapa? Waktu Sarah panggil, Pap Abraham, jangan lupa Tuhan Suganti tong punama. Pap Abraham, oh iya Pap Abraham. Gitu. Saya dengan istri pertama kali latihan, baku panggil papi dan mami. Waduh kacau saudara, saya panggil dia mami, dia jawab ya pipa saudara. Karena salah saudara, belum latihan baik saudara. Nah panggil saya Abraham, oh iya Pap Abraham. Orang dengar, apa? Kau dengar tadi mereka bicara apa? Ya saya dengar, kemarin Abraham, sekarang kenapa Abraham? Kasihan. So gila orang. Kadang-kadang orang yang punya iman itu kelihatan gila, saudara ya. Lebih baik sudah gila di hadapan Tuhan daripada gila di hadapan manusia, saudara-saudara ya. Apa yang terjadi? Sarah juga dipanggil sama Abraham. Iya Mam Sarai. Jangan salah. Oh ya mohon maaf, bertahun-tahun jadi ya. Sarah, ya Mam Sarah, aduh kasihan. Saya pikir cuman istri yang gila, suami juga gila. Ya, dong coba aku panggil nama salah ini. Tapi saudara-saudara, ketaatan Abraham kepada apa yang Tuhan suruh berakibat kemenangan. Setahun kemudian, tangisan bayi terdengar di kemah Abraham. Ishak lahir. Saya percaya tidak tunggu tahun ini berakhir. Ishak pergumulan saudara akan lahir di rumah saudara. Ishak pergumulan saudara akan lahir di hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Supply atau penyediaan dari Tuhan itu lebih banyak daripada kebutuhan kita. Jangan terlalu sedikit pinjamnya. Lalu mereka mulai pinjam, tutup pintu. Semua pintu yang membuat kita jadi khawatir tutup. Ada 2 gerbang yang perlu saudara tutup untuk suara-suara dari dunia. Yang pertama ear gate atau gerbang telinga. Yang kedua eye gate yaitu gerbang mata. Ini perlu ditutup untuk yang dari dunia, buka yang dari sorga. Tutup pintumu, semua gerbang yang membuat engkau jadi lemah, tutup, buka untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Alkitab berkata, my son give attention to my word. Incline your ear to my saying. Ini yang saya bilang dengan gerbang telinga. Lalu ada di bawahnya, janganlah matamu menjauh ya, gerbang mata. Ini perlu ditutup untuk dunia dan dibuka untuk hikmat dari sorga. Tutup pintumu, lalu mulai tuang. Mungkin anaknya nanya, mama kita mau ngapain dengan jerigen ini? Sudah, kau ikut saja. Itu Bapak Pendeta bilang masuk tutup lalu mulai tuang. Tuang minyak apa? Keton terada minyak. Sudah kau taat saja. Lalu ia mulai nuang dan anak-anak sekarang jadi sibuk. Dekatkan jerigen. Sampai jerigen sudah tidak ada, berhentilah minyak itu mengalir. Artinya supply dari Tuhan melebihi kebutuhan. Supply dari Tuhan melebihi tuntutan. Amin. Saudara-saudara, saya berdoa dan saya percaya firman Tuhan ini. Engkau diberkati sampai berkelimpahan. Haleluya. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kau gagal-gagal. Sekarang saya stop, kau mau bikin apa? Di rumah ada mobil baru, kau mau hina apa sekarang? Saudara, bukan itu, tapi untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini yang disebut dengan kekayaan dan kehormatan. Umur panjang, kekayaan, kehormatan. Kaya tapi terhormat. Ketika Abraham ditulis dalam Kejadian 13, adapun Abraham sangat kaya, banyak emas, banyak perak, banyak ternaknya. Dia berhadapan dengan Lot yang keponakannya. Ada masalah gembala-gembala saling bertengkar. Dia orang kaya, terhormat. Dia tidak pakai kuasa dan kekayaannya untuk menghajar Lot, bahkan untuk menarik aset-aset yang sudah diberikan kepada Lot. Sudah tidak, dia orang kaya, terhormat. Silakan, aset bawa saja. Saudara-saudara, ini orang kaya itu. Turun ke anaknya.
Kejadian 26, lalu menaburlah Ishak sehingga ia menjadi kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Ayat 13, 60, 30, 60, 100%. Dan Abimelek lihat, wih dia sudah sangat berkuasa, dia sudah sangat hebat, dia bisa sewa tentara, dia bisa sewa satu negara, dia bisa sewa satu pasukan untuk hajar kita. Pergilah daripadaku, karena engkau sekarang sudah jauh lebih berkuasa. Enggak, gitu kan. Siap. Saudara jangan pikir kadang-kadang orang yang paling halus bisa jadi orang yang paling beringas kalau tidak punya si Tuhan ya. Orang Solo kalau diinjak kakinya, permisi, kaki Bapak di atas, kaki saya di bawah. Itu orang Solo. Tapi kalau orang Ambon, saya mata di mana? Tapi sudah tahu sejarah teroris di bangsa kita itu dimulai dari Solo. Ada beberapa waktu yang lalu ada orang Solo yang mantan teroris yang sudah direkrut untuk jadi pengantin yang bertobat itu sudah mungkin pernah dengar bersaksi di sini, ya, seorang wanita sekarang jadi penginjil. Kalau orang gak ketemu Tuhan, gak ada apa-apanya. Makanya Yohanes pasal 15, di luar aku you can do nothing. Tidak ada yang bisa kita lakukan ya. Without me you can do nothing. Tanpa di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak orang berhasil tanpa Tuhan. Yes, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bingung kadang-kadang ya. Saudara-saudara, bahkan harta di tangan orang benar itu mendatangkan kemuliaan. Tapi harta di tangan orang fasik mendatangkan kehancuran. Saya berdoa, saudara akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa dulu. Jadi, Tuhan menyiapkan penyediaan lebih, ambillah kebenaran, ambillah ikat pinggang kebenaran, pasangkan pinggang ini bicara tentang kekuatan titik tumpu, saudara bisa lihat kalau orang mau angkat barbel atau angkat beban, kadang-kadang isinya dikencangkan, gitu, makin besar tantangan, makin kencang kebenaran saudara ikat, makin besar masalah, makin kencang kebenaran, jangan dilonggarkan. Jangan dikompromikan. Pernah nonton angkat barbel atau angkat besi itu? Makin kencang. Jadi biarlah kebenaran akan menjadi kekuatan kita. Lalu yang kedua, kerelaan untuk memberitakan Injil. Kasut kerelaan. Rupanya Paulus ini karena lama di penjara, dia perhatikan tentara-tentara Romawi, perlengkapan-perlengkapan mereka, makanya dia tulis perlengkapan senjata Allah. Ya, saudara-saudara ya. Bahkan Bapak Ibu, bahkan dia di penjara pun, dia masih berbicara tentang Injil. Saudara lihat Filipi pasalnya yang pertama, telah nyata kepada seluruh istana bahwa aku di penjara karena Injil. Jadi rupanya Paulus ini ditahan di penjara istana. Ya, sudah tahu di Indonesia juga penjara kan banyak toh. Ada yang masih disidik, dilidik, ditahan 1 kali 24 jam, dipanjang lagi, itu masih di penjara-penjara kantor gitu ya. Jadi ada penjara KPK, ada penjara di Bambu Apus atau di mana yang Polres punya, yang lalu nanti kalau sudah divonis pang baru dimasukkan ke LP. Lalu kalau ada yang tidak bisa diatur ngeyel terus dibawa ke maksimum security Nusa Kambangan. Saudara ya. Ini yang sudah diatur masih melawan terus sudah bawa aja ke Nusa Kambangan. Itu Nusa Kambangan Pulau Patmosnya Indonesia. Jadi saudara, dulu ada Pulau Patmos di daerah Yunani, daerah Eropa sekarang saudara-saudara ya, itu tempat pembuangan untuk tahanan atau napi-napi kelas berat. Yohanes termasuk di dalamnya, karena waktu dia digoreng suruh menyangkal Tuhan, kalau kau menyangkal ketom bikin kau gorengan hari ini, silakan, saya tetap percaya Tuhan. Dan dia digoreng, bukan Yohanes yang mati, api yang mati, Yohanes tetap hidup saudara-saudara ya. Dong goreng sampai api mati, Yohanes tetap hidup. Akhirnya mereka buang dan di sana dia menulis kitab Wahyu. Inilah wahyu tentang Yesus Kristus di Pulau Patmos. Sudah tahu Pulau Patmos itu pulau yang dikelilingi oleh koral yang sangat tajam dan di koral itu beredar itu habitat yang paling enak, habitat yang paling luar biasa bagi hiu pemangsa. Jadi kalau tentara-tentara atau para pemerintah mau suplai bahan makanan buat napi yang ada di Pulau Patmos, mereka akan pakai kapal, lempar itu di perairan, kemudian mereka berenang. Sudah tahu kalau itu sampai berhasil, berarti selamat. Jadi kadang-kadang kalau mau berenang itu perlu doa, saudara ya, perlu doa. Saudara-saudara,
Saya ingat ada seorang raja yang membuat sayembara. Siapa yang bisa menyeberang di kolam yang penuh buaya ini, saya akan berikan 100 juta. Semua orang bilang, saya termau nyawa ini, saya termau nyawa ini. Tiba-tiba ada seorang bapak nyebur, orang kaget, dia berontak itu buaya, maka dia berontak, dia lompat. Sampai akhirnya ngos-ngosan, dia tiba di seberang. Weh, semangat, orang tepuk tangan, luar biasa. Raja memberikan dia 100 juta. Lalu si MC atau si pembawa acara bilang, oke Bapak bisa kasih kesan dulu, bagaimana Bapak bisa melewati makhluk buas ini dan bisa menerima hadiah yang luar biasa. Dan dia ambil mic, dia bilang begini, sebelum saya menyampaikan pesan-pesan, saya mau tanya dulu siapa yang dorong saya tadi, saudara. Jadi rupanya dia bukan dengan kerelaan sendiri masuk ke dalam, saudara. Ada yang dorong dia, saudara. Saya berdoa saudara punya kerelaan untuk memberitakan Injil, bukan karena didorong-dorong. Bisa bilang amin? Akhirnya ada yang angkat tangan, istrinya ternyata, saudara. Mama kenapa begitu tega? Papa tahu totong kebutuhan banyak ini. Bapak Ibu, kerelaan. Jadi rupanya waktu Paulus di penjara, hampir semua tahanan itu bertobat dan percaya Tuhan. Jadi ini kasus dia dimasuk ke penjara ini karena kasus Kisah Rasul 16 itu, karena huru hara di Efesus kan habis datang ke Filipi di sana, Lydia bertobat, terus ada seorang perempuan petenun, dengarlah ide apa Tuhan. Paulus merasa terganggu lalu ditengking. Itu orang pabrik yang memproduksi patung-patung itu langsung merasa rugi dan mereka bikin isu, mereka bikin hoax untuk menghancurkan dan mereka akhirnya di penjara. Saudara-saudara, waktu di penjara mau dibebaskan sudah tahu kan? Mau dibebaskan Paulus bilang begini, enak aja kita di penjara tanpa sidang, sekarang mau di penjara. Kita ini warga negara Roma. Warga negara Roma itu warga negara yang tidak boleh disiksa, tidak boleh diperlakukan tidak adil. Oh kaget mereka, enak aja. Warga negara Roma. Lalu ada yang bilang begini, kau pikir saya ini bayar warga negara? Saya bukan bayar, saya karena kelahiran. Jadi rupanya ayah daripada Paulus ini seorang Farisi pembuat tenda. Nah dia sangat berjasa untuk Romawi karena dia bisa memproduksi tenda-tenda untuk kepentingan perang mereka. Dan akhirnya sebagai tanda jasa mereka menganugerahkan dia warga negaraan Roma. Lalu begitu Paulus lahir, otomatis dia adalah warga negara Roma walaupun dia orang Ibrani. Jadi ini bukan saya beli, ini karena kelahiran saya. Nah, saudara-saudara, lalu singkat cerita, setiap kali dia sampaikan pledoi, bukan untuk membela dirinya, tapi untuk menginjil. Jadi waktu dia bilang saya banding, karena dia warga negara Roma, didengar. Tujuannya bukan cari keadilan bagi dirinya, tapi supaya orang nomor satu, zaman itu Kaisar adalah orang nomor satu dunia. Kalau sekarang tuh kayak Joe Biden begitu kira-kira saudara ya, kayak Putin begitu, itu zaman itu. Supaya dia bisa dekat, saya bukan menyampaikan pledoi untuk pembelaan saya, supaya saya diringankan atau dibebaskan. Tapi ini kesempatan untuk memberitakan Injil. Nah sementara di penjara, di tangan kiri ada belenggu, di tangan kanan ada belenggu, ada penjaga yang sif-sifan berjaga. Ya pagi Pak, shalom. Ya bagaimana Pak? Ya baik. Ya saya dengar Bapak ini di penjara karena menimbulkan huru hara. Tapi kalau saya lihat berdoa, menyembah, tulis surat. Ya kan di kerja itu kerja tulis surat termasuk ke di Filipi. Itu ditulis dari penjara Roma saudara. Kayaknya nggak mungkin. Iya. Saya ini di penjara bukan karena bikin kerusuhan. Saya di penjara karena Tuhan. Tuhan maksudnya apa? Kau percaya Tuhan nggak? Iya percaya. Kau percaya Tuhan jadi manusia enggak? Iya ya, Tuhan tuh mau jadi apa saja kan dia mau, bisa kan? Tapi kalau manusia jadi Tuhan kan gak mungkin. Kalau Tuhan jadi manusia, ya. Lalu orang-orang ini diinjili. Ada yang terima, ada yang tidak. Makanya satu istana, rupanya Paulus punya komsel di istana. Sehingga telah nyata kepada seluruh istana. Jadi cerita ini menyebar, dia bukan perusuh. Saya suka ketemu dia, saya termau dengar pokoknya. Jadi tidak semua orang yang kita sampaikan firman itu, mereka mau terima. Gak apa-apa, Paulus berkata, aku tidak berhutang buat orang yang akan binasa. Sudah aku sampaikan. Amin. Tidak semua orang mendengar. Makanya dia bilang, tolong berdoa buat saya. Supaya aku punya keberanian untuk menyampaikan berita Injil. Sudah tahu menyampaikan berita Injil itu ofensif. Di mana orang bisa tersinggung. Walaupun kita sampaikan sehalus-halus pun. Orang bisa tersinggung. Kamu percaya Tuhan? Sudah jangan. Kita semua manusia beragama. Saya punya Tuhan, kau punya Tuhan. Betul. Tapi juru selamat kan cuma satu. Kau sombong sekali. Emangnya cuma kau yang selamat. Itu Injil. Kita kadang-kadang bisa ofensif, bisa kickback, bisa. Tapi
Beritakanlah dengan damai. Sudah sampaikan selembut pun bisa jadi masalah. Orang bisa tersinggung. Sudah sampaikan kabar baik, tidak semua orang bisa menerima dengan baik. Malah ada orang yang marako. Ya toh? Sudah lihat banyak kasus di bangsa kita ini, maksud baik tapi bisa ditanggapi berbeda. Sama seperti Bartimeus. Maksud baik, tapi disalah pikirkan, disalah mengerti. Saya ini mau berteriak minta kesembuhan, kenapa kau pikir saya minta uang? Sudah tahu, hampir semua kantor dan instansi di Papua ini, di depan kaca, di pintu utama ditulis, tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Mungkin saudara yang angguk kepala termasuk kantor saudara ada tulisan itu. Kenapa? Karena di sini kalau lihat pendeta pegang map, pasti sumbangan. Bilang bos terada. Pak minta maaf bos tidak ada. Padahal bos ada lihat pendeta datang masuk halaman. Kenapa? Karena map itu identik dengan proposal. Jadi image pendeta itu rusak gara-gara itu. Jadi ada pendeta yang datang bukan membawa proposal, bawa undangan KKR pun ditolak karena dipikir minta sumbangan. Sama seperti Bartimeus. Semua pengemis kalau berteriak pasti cien. Tapi hari itu dia berteriak minta kesembuhan masih disalah mengerti oleh banyak orang. Bapak Ibu biarkan Alkitab peribahasa berkata anjing menggonggong kafilah jalan terus. Saya berdoa saudara jadi kafilah, bukan jadi anjing. Ya, karena ada banyak orang yang jadi anjingnya, gonggong sana, gonggong sini. Ya, tak? Puji Tuhan. Jalan terus. Haleluya. Nah, jadi rupanya gonggongan daripada murid-murid ini tidak menghentikan langkah Bartimeus. Kadang-kadang tinggal satu langkah kita berhenti. Kadang-kadang tinggal satu teriakan, kita berhenti. Coba kalau Elia berhenti di teriakan ketiga, hujan tidak akan turun. Kamu pergi lihat ada apa? Tidak ada apa-apa. Berdoalah dia kedua kali. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ketiga kali, ada apa? Bos stop sudah, Tuhan terdengar percuma. Eko stop sudah ibadah, Tuhan terdengar. Kadang-kadang waktu kita berhenti, tinggal satu langkah, Tuhan menjawab kita. Tapi bersyukur Bartimeus tidak berhenti, hanya gara-gara teriakan orang itu. Bersyukur Elia tidak berhenti, hanya gara-gara bujangnya mungkin gusar. Aduh, 5 kali tidak apa-apa nih bos, masih paksa terus. Lalu pada kali yang ketujuh, apa yang kamu lihat? Mungkin sambil garuk kepala. Ada sih, tapi cuman awan sebesar telapak tangan. Saudara pernah dengar ada lembaga meteorologi dan geofisika kasih pengumuman, berhati-hati ada badai yang luar biasa karena ada awan sebesar telapak tangan di Pasifik. Nggak ada, saudara nggak ada. Tapi yang kecil di mata Tuhan ini bisa mendatangkan badai yang besar. Yang menyelamatkan satu Israel dari raksasa Goliat, orang yang paling kecil di Israel, Daud namanya. Dan saudara tahu awan yang kecil ini mendatangkan hujan yang lebat. Semua Israel bersuka cita. Pohon-pohon hijau kembali, tanaman tumbuh kembali, ladang bisa berbuah kembali. Kenapa? Ada awan sebesar telapak tangan. Dari mana awan itu datang? Karena ada orang yang tidak berhenti berdoa. Jangan berhenti, karena bisa saja 5 menit sesudah ini Tuhan menjawab doamu. Tetap percaya. Bisa bilang amin? Ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Walaupun yang kita lihat tidak seperti yang kita harapkan, tetap percaya. Karena sebentar lagi awan sebesar telapak tangan akan muncul. Dan itu hujan besar. Mungkin bilang, ya capek-capek berdoa masa cuma kecil begitu. Bilang sama Elia, yang kecil
ditambah perkataan jadi mujizat. Makanya Tuhan berkata, kalau imanmu sebesar biji sesawi dan berkata kepada gunung itu, pindah, maka dia akan pindah. Awan yang sebesar telapak tangan seperti biji sesawi, ditambah perkataan daripada Elia, bilang sama Ahab pelanai keretanya, karena badai yang besar akan segera datang. Mujizat terjadi. Bukan soal iman yang besar, tapi perkataan yang menyertai iman saudara, itu yang mendatangkan mujizat. Yang setuju katakan amin. Karena murid-murid masih seperti bujang daripada Elisa ini. Oh, kalau iman besar, Tuhan akan jawab. Lalu mereka datang kepada Tuhan, tambahilah iman kami. Tuhan membawa kepada benih yang paling kecil, tapi bisa menghasilkan pohon yang besar, namanya sesawi. Saudara tahu pendeta Choyonggi bawa pulang biji sesawi dari Israel, bawa ke Korea Selatan waktu dia masih hidup, untuk tunjukkan buat jemaatnya betapa kecilnya biji ini, dan suruh jemaat antri, coba kamu datang ke depan dan lihat, inilah biji sesawi kecil sekali. Semua orang antri, kecil sekali. Ada oma umur 70 tahun, mata so kabur. Dia kasih dekat depu mata, depu napas kasih terbang, itu biji jatuh di lantai, saudara. Ini biji saking kecil, sampai napas oma-oma bisa terbangkan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji ini, dan berkata kepada gunung, pindah, dia akan pindah. Awan sebesar telapak tangan, kecil, tapi ditambah perkataan Elia, ada badai yang akan datang, terjadi. Haleluya. Betul, gaji saya belum naik, insentif saya belum cair, tapi gaji yang Tuhan berikan ini akan cukup untuk saya hidup. Saya tidak lagi akan meminjam, maka malah saya akan memberi pinjaman. Saudara, tiba-tiba resource dari Tuhan muncul, saya tidak tahu dari mana, tapi sudah lupa perkataan saudara membuat malaikat-malaikat bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Jangan hilang perkataan Tuhan di rumah saudara, jangan hilang ucapan berkat di rumah saudara, jangan hilang janji Tuhan di rumah saudara. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu saya sudah habis, nanti khotbah kita sambung minggu depan. Mari ambil roti dan anggur yang ada di tangan kita. Saudara-saudara, saya ingin bersaksi, ya. Pada waktu Tuhan memberi saya pewahyuan bahwa tiap minggu kita akan ini, ya banyak sekali tantangan kadang-kadang di rumah. Kenapa lagi? Lalu orang berkata, nanti maknanya hilang. Sudah tahu, ini bukan perbuatan kita kepada Tuhan, tapi ini perbuatan Tuhan kepada kita. Makanya tadi saya ingin rubah sedikit itu yang syalalalala itu. Yang pertama harus Yesus cinta saya. Yang kedua baru saya cinta Yesus. Karena saya tidak bisa mencintai Yesus kalau Yesus tidak mencintai saya lebih dulu. Gitu. Syalalalala. Yesus cinta saya. Syalalalala. Baru saya bisa cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Nah itu, saya bilang, gak apa-apa. Karena udah, tapi saya kasih sedikit perubahan sesuai dengan Alkitab. Mengasihi lebih sungguh. Bagaimana? Tuhan lebih. Dia lebih dulu. Ya, jadi Yesus mengasihi saya lebih dulu, baru saya bisa mengasihi Yesus. Jadi nanti kalau nyanyi lagu itu lagi, ganti duluan Yesus ya. Gitu. Yesus cinta saya, baru saya cinta Yesus. Gitu ya. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu telah mengasihi kita. Ya, puji Tuhan. Jadi jangan takut dirubah, tidak mengurangi maknanya, malah menambah pewahyuan buat saudara. Nah, saudara-saudara, saya tiba-tiba dapat Yohanes pasal 6. Ketika Tuhan berkata, nenek moyang kamu mendapatkan mana tiap hari, roti dari sorga. Akulah roti yang turun dari sorga. Jadi tiap hari orang Israel makan mana. Sebetulnya tiap hari kita harus memecahkan roti. Karena di dalam jemaat mula-mula, setiap hari mereka memecahkan roti. Itu tidak salah dengan khotbah Yesus di dalam Yohanes pasal 6. Nenek moyang kamu dapat mana setiap hari, dan akulah roti yang turun dari sorga. Saudara-saudara, kadang saya bilang, perjamuan lagi. Nah, satu waktu, sudah beberapa hari ini kami mengalami kuasa perjamuan. Kadang malam-malam itu napasnya mau putus. Dia bilang, bangun dulu, kenapa? Kita perjamuan dulu, habis perjamuan tidur. Tiba-tiba, jadi sekarang ini saudara, dia yang hampir tiap hari perjamuan saudara. Dulu sekarang dia tiap hari perjamuan. Ayo bangun pagi, kadang-kadang saya masih, ayo kita perjamuan. Saudara tahu, kalau bukan karena Tuhan, saya tambah sedikit ya karena kita mau perjamuan biar saudara semakin percaya. Ketika saya pergi ke Israel beberapa tahun yang lalu, begitu masuk ke Israel, rombongan yang satu travel dengan yang saya itu pulang, tapi mereka titip pesan karena kami bertemu di perbatasan. Bapak, ada satu rombongan kami yang tidak bisa pulang karena dia dirawat di rumah sakit di Nazaret. Oh, kenapa?
dia dapat sakit yang luar biasa. Oh ya, jadi nanti kalau ada waktu Bapak pergi berdoa. Oke, saya habis kunjungan di hari itu saya sempatkan, saya bilang tolong antar saya ke rumah sakit untuk. Sudah saya kaget, itu orang koma, kiri kanan selang, tinggal tunggu dia punya alarm untuk rata. Yang masih tit, tit, itu masih hidup. Kalau lihat tit, itu game sudah ya, ina ilahi itu langsung sudah ya. Gitu dia tidak sadar. Lalu saya tanya sama dokter, no hope. Dia bilang, tidak ada harapan. Dia bilang tolong tuliskan beberapa kata yang penting seperti makan dan minum supaya ketong kasih baca di dia, karena kita sudah gak bisa berkomunikasi. Saudara, secara kasat mata, orang ini tidak mungkin selamat. Tapi kita percaya, iman sebesar biji sawi. Kami mulai perkataan. Saya ambil perjamuan tanpa dia ikut, karena ada banyak orang terlalu radikal, dong suntik perjamuan di deponya, infus mati saudara ya. Ini terlalu radikal. Saudara bisa ambil tisu ya, lap-lap sedikit begini, atau saudara mewakili orang itu, karena saudara juga bisa mewakili orang itu. Sama seperti perwira datang mewakili hambanya. Tuhan, hambaku lagi sakit, saudara juga bisa mengangkat roti dan cawan untuk orang-orang yang saudara cintai. Gitu. Nanti kalau dia sudah sembuh, saudara sama-sama perjamuan dengan dia. Gitu kira-kira. Nah saudara, habis itu saya jalankan perjalanan, betapa terkejutnya. Ketika kami selesai program dan terbang ke Jakarta, saya punya pesawat landing kira-kira jam 2, lalu begitu selesai proses imigrasi keluar, saya ketemu dengan keluarga yang akan menjemput orang yang sudah koma dan dokter bilang no hope ini. Dia turun di hari yang sama, cuma pesawat beda. Saya bilang, iya Pak, dia udah terbang hari ini. Sudah tidak pakai alat bantu, sudah tidak pakai oksigen, hari ini dia turun. Saya kaget, kok begitu cepat. Kenapa? Karena bukan soal besarnya iman, memperkatakan itulah yang mengandung kuasa. Awan sebesar biji selapat tangan, gaji yang masih golongan kecil, diperkatakan Tuhan berkati, Tuhan berkati. 5 roti 2 ekor ikan, 5.000 makan kenyang, ada sisanya. Sudah akan kaget, ada. Berhenti hitung perbuatanmu kepada Tuhan, mulai hitung perbuatan Tuhan kepada kita. Minggu lalu kita nyanyi, hitung berkat satu-satunya. Kau kan kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh Jangan hitung, Tuhan saya sudah puasa, Tuhan saya sudah ibadah, Tuhan mana sapunya. Berhenti hitung kau punya perbuatan, hitung perbuatan Tuhan, karena perbuatan kebaikannya melebihi rambut di kepalanya. Dan saya berdoa pada waktu saudara makan roti, mata saudara terbuka dan melihat Tuhan. Mata 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus terbuka dan mereka melihat Tuhan. Bukan lihat kekurangan mereka, bukan lihat kelemahan mereka, bukan lihat kekecewaan mereka, tapi lihat Tuhan. Setiap kali kamu melakukannya, ingat akan aku. Angkat roti, Tuhan, ubah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus, kanker, tumor, kista sembuh. Bahkan penyakit turunan yang diturunkan oleh orang tua tidak berkuasa lagi. Hari ini ada kehidupan di dalam tubuh kami. Sel-sel yang baru tercipta. Kami angkat roti buat om, tante, ipar, mertua, ya, yang tidak bersama-sama dengan kami. Mereka di rumah sakit, mereka di luar, mereka di kampung. Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus mereka telah sembuh. Diabetes sembuh, hipertensi sembuh, asam urat sembuh, kanker getah bening sembuh, apapun namanya, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ia mengambil roti, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya. Kamu mengingat akan aku. Ingat akan salib, ingat akan kasih-Nya, ingat akan sudah selesai. Kita terima kemenangan. Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Di mana darahmu tercurah, terorak, berbelas kasihan ada pengampunan dan ada penebusan. Bahkan ini tiket masuk untuk engkau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menerima pertolongan tepat pada waktunya. Tidak ada halangan, tidak lagi ada tuduhan, intimidasi sudah dipatahkan. Kami mengalahkan dakwaan itu. Pertama dengan darah Yesus. Yang kedua dengan perkataan kesaksian. Dan yang ketiga karena kami tidak mengasihani nyawa kita. Kita tidak pakai perasaan kita. Kita tidak pakai pikiran kita. Kita pakai pikiran Kristus.
Tuhan, obah anggur tangan kami jadi darah kami. Angkat ini juga buat keluarga kami, om, tante, ipar, mertua, saudara-saudara kami. Semua mereka diberkati dan kami percaya waktu kami minum ada perlindungan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang melimpah. Dan Tuhan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apa itu perjanjian yang baru? Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minum dengan percaya dan terima berkat-Nya. Haleluya.